Dan pemirsa, kita akan membahasnya bersama Lakso Anindito, mantan penyidik KPK. Selamat petang, Mas Lakso. Selamat petang, Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung, Mas Lakso. Sebetulnya melihat proses dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini terhadap Hasto Kristianto, kita bisakah melihatnya bahwa ini adalah langkah yang maju yang dilakukan oleh KPK karena sebelumnya sempat mangkir dalam pemeriksaan sebelumnya begitu ya, namun akhirnya dijadwalkan ulang. Dan apakah Anda melihat KPK memang perlu melakukan sampai dengan penahanan terhadap Hasto untuk pemeriksaan hari ini? Ya, saya sangat konsisten ya dengan pernyataan saya sebelumnya bahwa kasus Hasto Kristianto ini merupakan kasus yang tidak biasa karena melibatkan political exhaust person, yaitu saudara Hasto Kristianto itu sendiri. Nah, dalam konteks ini, salah satu pasal yang disangkakan adalah pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengenai upaya penghalang-halangan proses penegakan hukum. Nah, untuk tidak terjadinya salah satu penahanan itu kan dilakukan, salah satu sebabnya adalah agar tersangka tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukan. Kasus Hasto Kristianto ini merupakan satu bagian dari kasus suap ya, yang itu sudah terjadi 4 tahun lalu dan menurut saya sudah berlarut-larut, terlalu banyak intervensi politik yang menjadikan KPK tidak menangani secara tuntas, dan menurut saya ini harus dituntaskan sekarang. Dan proses penahanan itu perlu dilakukan sebagai salah satu upaya pro justisia untuk bisa meyakinkan publik bahwa memang Hasto Kristianto tidak akan melakukan manuver-manuver politik kembali yang dapat menghambat proses penegakan hukum terkait dengan kasus suap yang disangkakan padanya, termasuk juga penghalang-halangan proses penegakan hukum sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Baik, Mas Lakso, kita akan lanjutkan diskusinya. Namun, baik, dengan kita lanjutkan diskusi bersama mantan penyidik KPK, Mas Lakso. Jadi kalau kita lihat hasil pra-peradilan yang diajukan, dimohonkan oleh Hasto Kristianto sebelumnya sudah tidak dapat diterima oleh Hakim Tunggal, begitu ya, Juyamto saat itu. Dan kemudian saat ini kembali mengajukan pra-peradilan tahap kedua dengan memisahkan dua permohonan, yaitu berdasarkan dua sprindik yang berbeda, kasus dugaan suap dan juga satunya lagi kasus dugaan perintangan penyidikan. Nah, kalau proses pra-peradilan ini kemudian berjalan, sementara proses hukumnya juga berjalan di KPK, apakah kemudian kalau proses pra-peradilannya kemudian diterima oleh hakim nantinya, apakah status hukum dari tersangka Hasto Kristianto kemudian bisa gugur, Mas Lakso? Proses peradilan itu merupakan proses yang menguji aspek formil dari satu tindakan ya yang dilakukan oleh penyidik, baik upaya pro justisia maupun ditambah lagi pasca putusan belakangan ya, menjadi salah satu objeknya adalah penetapan tersangka. Nah, kalau kita bisa lihat pada proses pra-peradilan yang kemarin tidak diterima, itu sebetulnya malah menjadi satu indikasi, karena pada saat dielaborasi proses itu dilakukan, walaupun tidak diterima ya dengan pertimbangan hakim bahwa dua sprindik harusnya tidak dimajukan bersamaan dalam proses pra-peradilan, tapi di sana KPK sudah menunjukkan bahwa lebih dari cukup bukti permulaan yang cukup sesuai dengan pasal 44 Undang-Undang KPK, di mana penyidik pada tahap penyelidikan ketika akan menaikkan status menjadi tahap penyidikan, itu perlu menyiapkan minimum bukti permulaan cukup. Bukti permulaan cukup itu dalam pengertian yang selama ini kita pahami, itu adalah dua bukti permulaan. Nah, dalam kasus ini, lebih dari dua bukti permulaan yang telah dielaborasi oleh tim Birohukum KPK, yang itu sebetulnya menunjukkan adanya confidence terkait dengan proses ini. Untuk itu, saya melihat jangan sampai proses ini lagi-lagi dilakukan proses intervensi dan lain-lain, dan makanya harus segera dilakukan proses-proses yang diperlukan termasuk upaya paksa. Kalaupun nantinya itu dikabulkan oleh hakim, itu tidak menjadi masalah. Tinggal KPK menerbitkan surat perintah penyidikan baru dan memenuhi prosedur-prosedur formil yang menjadi ketentuan. Tapi esensi yang paling penting adalah kasus ini adalah kasus yang telah diupayakan oleh berbagai pihak untuk diintervensi. Nah, untuk itu menjadi suatu keharusan bagi KPK melihat aspek ini juga dan bergerak independen. Salah satu bentuk independennya adalah memproses kasus ini dengan cepat dan tepat.
Dan salah satu prosesnya yang perlu dilakukan dalam waktu tepat adalah melakukan proses penahanan dan juga menaikkan kasus ini kepada tahap selanjutnya, yaitu P19 dan. Oke, artinya tidak ada masalah begitu ya, tidak bertabrakan, satu pra-peradilan tetap berjalan, kemudian proses hukum di KPK pun tetap berjalan, kalaupun memang harus dilakukan sampai dengan penahanan pada hari ini. Nah, Mas Lakso, kemudian kalau memang KPK membutuhkan untuk Hasto ditahan, apakah memang secara kasus ataupun pasal yang disangkakan memang dibutuhkan untuk Hasto sampai dengan ditahan? Dan apakah memang KPK kalau kita lihat selama ini seperti juga Mas Lakso katakan sebelumnya begitu ya, bahwa sudah berlarut-larut, apakah memang KPK sendiri juga tidak yakin dengan pembuktian yang selama ini dimiliki oleh KPK? Mas Lakso? Ya, saya melihat bahwa dalam kaitan ini ya proses ya saya kembali ya saya bisa mendengar suara saya. Ya, terdengar, silakan. Ya, jadi saya melihat bahwa melihat dari proses yang ada, maka ketika kita bicara mengenai perlu atau tidak dilakukan penahanan terkait dengan kasus Hasto Kristianto, menurut saya sangat perlu untuk dilakukan. Kenapa? Sekali lagi, karena ancaman sprindik yang dikeluarkan itu adalah sprindik terkait dengan perintangan proses penyidikan, yaitu pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, salah satu alasan penahanan di dalam kalau kita bicara KUHP itu adalah itu dapat menghambat atau mengulangi tindak pidananya bagi pihak yang melakukan. Untuk itu, logika tersebut maka menjadi suatu hal yang sangat penting untuk melakukan penahanan Hasto secara segera. Atau lebih belakangan Hasto mulai membawa kasus ini menjadi kasus yang sifatnya politis, seakan-akan masuk ke dalam area bergen politik, sehingga KPK harus segera melakukan proses penegakan hukum secara lurus. Salah satunya adalah segera melakukan penahanan terhadap Hasto Kristianto. Oke, Mas Lakso, sebelumnya kan kita tahu ya bahwa komentar dari Hasto Kristianto maupun tim kuasa hukum terkait dengan penetapan tersangka dengan kasus perintangan penyidikan ini belum pernah dilakukan pemeriksaan sebelumnya. Nah, apakah KPK berusaha mengkonfirmasi hari ini dilakukan pemeriksaan terkait dengan perintangan penyidikan agar tidak ada lagi alasan bahwa KPK belum memeriksa terkait dengan sangkaan ini? Mas Lakso. Jangan lupa bahwa kalau kita baca secara seksama ya dan kita perhatikan fakta persidangan pada proses ya, kalau kita lihat ya secara seksama proses pra-peradilan dengan melihat argumentasi yang diajukan KPK, sebetulnya pemeriksaan terhadap atau isi dari berita acara pemeriksaan itu adalah baik, saat ini kita lihat di layar kaca Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, telah turun dari tangga ataupun juga gedung KPK Jakarta dan mengenakan rompi berwarna oranye. Ini adalah rompi yang sering digunakan oleh tahanan KPK. Dan ini mengkonfirmasi pemirsa bahwa Hasto Kristianto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Terdapat dua sangkaan yang dituduhkan oleh KPK kepada Hasto Kristianto, yaitu terkait. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.